Baiklah pemirsa sekalian, menuju ke acara berikutnya, acara inti, yakni Tausiah Halal Bihalal 1422 oleh pimpinan yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan dari Muhammadiyah. Dalam hal ini pada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Din Samsudin MA, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'a wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang mewakili Bupati Kabupaten Tuban, Bapak Kabak Kesbangpol, yang saya hormati, yang mewakili Ketua PWM Jawa Timur, sahabat saya Profesor Dr. Bianto, Ketua PDM Tuban Bapak Ainul Yakin, dan segenap anggota PDM, begitu pula Ketua dan segenap anggota PDA Tuban, para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Ortom-Ortom Muhammadiyah, hadirin hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat bersilaturahim walaupun secara virtual atau secara online dalam jaringan, kemudian kita sebut secara daring, dengan memanfaatkan aplikasi Zoom, sehingga sering peserta pengajian semacam ini disebut sebagai jamaah Zoomiyah. Kita masih menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh orang lain. Umat Islam, dunia Islam belum bisa mengembangkan aplikasi sendiri, terutama menggunakan kemajuan teknologi informatika, sehingga baik internet, Google, termasuk berbagai platform dan aplikasi komunikasi seperti Zoom, dan puluhan lagi yang lain, masih dikuasai oleh non-muslim, baik di Amerika, di Eropa, maupun di Asia. Namun demikian, kita mengambil manfaat dari perkembangan teknologi informatika seperti ini, maka disebut sebagai komunikasi virtual, yang secara harfiah dalam bahasa Inggris mengandung arti real, nyata. Kita berada pada dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Dimensi waktu mungkin hampir sama, tapi kalau ada peserta dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, atau luar negeri, berada pada dimensi waktu yang berbeda, namun jelas berada pada dimensi ruang yang berbeda. Tapi kita bisa berhubungan seolah-olah real. Bahkan komunikasi secara virtual seperti ini kita bisa saling menatap dari jarak lebih dekat. Kalau kita umpamanya berada di sebuah masjid, sebuah aula, apalagi tablik akbar di lapangan,
tentu satu persatu tidak bisa kita lihat secara jelas. Ini virtual yang mana arti real. Tapi saya ingin hubungkan kata virtual dalam bahasa Inggris dengan kata virtus, virtu, V-I-R-T-U-I, ya. Itu virtu, yang artinya keutamaan atau al-fadilah dalam bahasa Arab. Maka ya, secara dalam bahasa Arab tasyakkuk maknawi, sinonim arti, boleh jadi komunikasi virtual harus dapat membawa kita kepada virtus, kepada keutamaan, kepada al-fadilah atau al-fadail. Nah, inilah yang sebenarnya bisa menjadi dasar dari persaudaraan manusia. Ya. Jadi ada persaudaraan virtual yang seyogianya membawa kepada virtus, kepada al-fadilah, kepada keutamaan. Artinya apa? Dengan ya, komunikasi seperti ini, kita justru ya tidak berjarak. Memang terkesan ada physical distancing, tetapi hati kita dekat, jiwa kita dekat. Termasuk juga ya ada komunikasi dari hati ke hati yang bisa kita lakukan. Al-hiwar minal qalbi ilal qalbi, percakapan dari hati dan ke hati, dari hati ke hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebenarnya baik Ketua PDM maupun Bapak Kabakesbang Pol Kabupaten Tuban, dan yang terakhir tadi Profesor Dr. Bianto sudah menjelaskan tentang makna persaudaraan keislaman, al-ukhuwah al-islamiyah yang harus kita bangun. Jelas sekali ya, persaudaraan keislaman ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar atau bahkan kita baca oleh para khatib ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Saya kira ahli tafsir ya, sudah menjelaskan kalau ada kata innama, inna tambah ma, innama, itu adalah sebuah penguatan, penegasan atau aksentuasi. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ya, berarti kalau tidak nanti melaksanakan apa yang di belakang pesan ini, itu tidak beriman, yaitu innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara ya. Jadi kalau tidak bersaudara, kira-kira mafhum mukhalafahnya bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi harap hati-hati dengan persaudaraan keimanan, persaudaraan keislaman ini ya. Karena itu menjadi ya, kriteria dari keimanan, menjadi manifestasi dari keberimanan adalah persaudaraan. Artinya tidaklah bersaudara kalau dia tidak beriman, dan tidaklah beriman kalau dia tidak menampilkan persaudaraan dalam kehidupannya. Nah, disinilah lahir konsep al-ukhuwah al-islamiyah, yang sebenarnya lebih tepat disebut al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan keimanan. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersaudara secara keimanan, karena kita semua sama-sama meyakini kebenaran Islam, sama-sama menerima kebenaran Islam. Jadilah kita mukminun dan mukminat. Jadilah kita seorang mukmin dan seorang mukminah yang nilainya sangat-sangat mahal sekali ya. Bahwa kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah dari Allah, baik secara kelahiran, keturunan, maupun mungkin di tengah jalan. Ada yang memperoleh hidayah, keimanan itu sangat-sangat mahal, sangat-sangat berharga sekali. Nah,
persaudaraan keimanan, keislaman ini sangat wajar. Karena kita sama-sama meyakini kebenaran Islam. Artinya apa? Kita berada dalam satu lingkaran keimanan yang sama, berarti berada dalam satu wadah yang sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sebenarnya kita warisi sejak kelahiran. Karena sejatinya manusia sebelum menjadi manusia masih berada di alam arwah, jasad sedang berproses dalam kandungan ibu, tapi roh yang akan dihembuskan oleh Allah ke dalam jasad telah diminta untuk bersaksi, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, jamak, para arwah itu menjawab, qalu bala syahidna, iya, kami membenarkan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Inilah syahadat asali, inilah syahadat perennial yang telah kita nyatakan di hadapan Sang Pencipta sebelum roh dihembuskan ke dalam jasad. Kemudian setelah itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, atau dalam ayat lain, wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian dia Allah menghembuskan padanya dari ruhnya. Maka apa yang dihembuskan oleh Allah itu berdimensi ilahi, berdimensi ketuhanan. Tapi sekali lagi telah pernah bersyahadat di hadapan Allah. Maka ketika lahir ke muka bumi ini, manusia sudah diliputi oleh keimanan. Namun fa'abawahu yumajjisani wa yuhawwidani wa yunassirani, kedua orang tuanya lah, atau diperluas faktor ajar, masyarakat sekitarnya, keluarga di sekitarnya, lembaga pendidikan yang dimasukinya boleh jadi dan dapat menjadikan dia keluar dari al-aqidah al-islamiyah, keluar dari syahadat menjadi baik kafir, musyrik, atau munafik. Oleh karena itu, keimanan sekali lagi adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah Allah kepada kita semua yang harus kita pelihara. Dan oleh karena itu bersyukurlah kita semua yang mendapat hidayah keimanan, yaitu sama-sama menjadi pemeluk Islam, muslim dan muslimah, dan meyakini kebenaran Islam, mukmin dan mukminah. Inilah dasar dari al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, hadirin hadirat yang saya hormati, sebenarnya ada juga ajaran Islam yang menganjurkan kepada kita untuk membangun persaudaraan lain, ya, yang sudah sering kita sebut al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah, perlu kita kembangkan, ya, sebagai atau menjadi al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan kebangsaan, bahwa kita ditakdirkan oleh Allah untuk terlahir di Indonesia sehingga membangun persaudaraan kebangsaan dan keindonesiaan. Mungkin umat Islam yang berada di negara lain, Malaysia, persaudaraan kebangsaan Malaysia, persaudaraan kebangsaan Mesir, persaudaraan kebangsaan Turki, dan seterusnya. Itu adalah juga sebagai sebuah rasa syukur kita bahwa kita ditakdirkan di sesuatu tempat, di sesuatu daerah, di sesuatu negara. Sehingga ketika membangun persaudaraan kebangsaan, keindonesiaan adalah sesuatu yang sejalan dengan al-ukhuwah al-imaniyah tadi itu, dalam rangka mensyukuri takdir ilahi kita terlahirkan di bumi Nusantara ini, di Indonesia yang tercinta ini. Kemudian kalau dikembangkan kepada yang lebih lagi, al-ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Dan ini juga ajaran Islam. Karena kita adalah manusia, sama-sama sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang beragama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, dan masih banyak lagi agama-agama lain. Ya, lebih 20-an agama-agama di dunia ini, besar dan kecil, ya. Cuma di Indonesia ini yang
real ada di masyarakat ada 6, walaupun ada juga pemeluk agama-agama kecil ya. Ada juga pemeluk Yahudi di Indonesia ini. Dulu pernah ada sinagog, ya, tempat ibadat Yahudi di Surabaya. Sekarang ada juga komunitas Yahudi. Saya pernah bertemu di Sulawesi Utara, begitu mendarat di airport Manado, ada seorang anak muda menyalami saya, "Selamat datang Pak Din Syamsuddin. Saya pemuda Yahudi." Saya kaget juga. Ada Yahudi di Manado. Baru saya tanya, ada. Dan mereka juga memiliki tempat ibadat yang ya masih sangat kecil sekali. Ada pengikut Zoroaster, ya. Agama dahulu kala jauh sebelum Islam berkembang di Iran pada mulanya. Di Indonesia juga ada pengikutnya. Ada pemeluk Bahai, ya. Agama Bahai itu yang terlahir sebenarnya dari seorang ulama ya, atau seorang ahli tasawuf di Iran sana itu, Bahaullah, Bahaullah. Kemudian dia mengaku mendapat wahyu, kemudian berkembanglah agama Bahai dari kandungan Islam ya, kemudian bercampur dengan keyakinan dan kepercayaan Persia lainnya ya. Saya pernah baca bukunya ya, atau kitab suci bagi mereka ya, mengembangkan konsep Yegone. Dalam bahasa Persia, Yek itu satu, Esa. Yegone itu semacam konsep tauhid. Jika meyakini ya Tuhan pencipta alam semesta ini ahad ya. Tapi kemudian ada ajaran-ajaran yang berbeda dengan Islam ya. Masih banyak agama-agama lain ya. Betulan ya, saya dengan Pak Profesor Bianto pernah sama-sama ya, menjadi pembicara di konferensi internasional tahunan dari Community of San Egidio, komunitas orang awam Katolik sedunia yang berpusat di Roma. Waktu itu di sebuah kota di Jerman. Kita hadiri konferensi, bertemu dengan ya, penganut dan tokoh-tokoh agama lain. Walaupun berbeda agama, berbeda ras, berbeda bangsa, ya, berbeda etnik, dan perbedaan-perbedaan lain yang oleh Al-Quran disebut syu'uban wa qabaila, berbagai-bagai bangsa, qabail, kabilah, suku, bangsa, atau ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum. Bahkan di surat ini, di ayat ini, di surat Ar-Rum ya, wa min ayatihi ya, khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan, ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, perbedaan alwan warna kulit, artinya ras, bangsa, etnik, wa alsinatikum lisanmu, perbedaan bahasa dan budaya. Apa kata Allah di ujung ayat itu, di ujung firman-Nya itu, inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya dalam keadaan demikian itu, hal demikian itu, terdapat ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang mau mengetahui, lil alimin. Nah, hadirin hadirat yang saya hormati, ini yang kemudian menjadi dasar ya, apa yang disebut dengan persaudaraan kemanusiaan. Nah, kalau saya ditanya, mana yang lebih akar, yang lebih dasar dari 3 lingkaran persaudaraan itu, saya lebih memilih persaudaraan keimanan adalah pangkal. Jadi bukan dari persaudaraan keimanan kemudian dikembangkan seperti lebih luas, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kemanusiaan yang itu gatranya, ranahnya yang meluas. Tetapi betul urutan yang pertama persaudaraan keimanan. Artinya apa? Keimanan kita ya, tentang al-Islam ini yang harus kita rajut bersama-sama ya, seiman, seagama sebagai muslim dan muslimah tadi itu harus membawa kita untuk menyadari, meyakini bahwa kita juga ya, refleksi sebagai pengejauhan tahan dari al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah tadi itu. Kita juga harus menyadari persaudaraan kebangsaan Indonesia. Artinya apa? Kita ditakdirkan untuk lahir di Indonesia. Lahir di daerah tertentu, Jawa Timur, lebih kecil lagi Tuban, lebih kecil lagi kecamatan dan desa, kampung di mana kita terlahirkan.
Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bermimpi, berpikir, bahkan berkeinginan untuk dilahirkan di suatu tempat. Tapi kita pasrah saja sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka kalau mau lebih kecil lagi boleh gitu. Mengembangkan ukhuwah, kita sama-sama di Muhammadiyah ya, memilih untuk berdakwah, berjihad, mengabdi, berkhidmat lewat Muhammadiyah ini. Ya, kita kembangkan al-ukhuwah al-Muhammadiyah ya. Al-ukhuwah yang lain lagi juga boleh. Sahabat-sahabat kita dari Nahdlatul Ulama mungkin al-ukhuwah an-Nahdiyah, atau mungkin karena kita sama-sama satu daerah ya. Al-ukhuwah at-Tubaniyah dari sama-sama dari Tuban atau dari daerah mana gitu. Tapi ini sebagai pengejawantahan dari keimanan kita ya. Tentu manifestasi dari persaudaraan yang lingkaran-lingkaran kecil tadi itu jangan mengalahkan persaudaraan keislaman kita. Persaudaraan keislaman, persaudaraan keimanan adalah pangkal sekaligus mahkota yang mengejawantah, saya pakai istilah demikian, yang menjelma dalam berbagai persaudaraan tadi itu. Nah, saya ingin bawa ke realitas sosiologis, historis, empiris. Sayang pesan untuk kita membangun al-ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah yang ayatnya sangat banyak sekali. Tadi saya sebut salah satunya di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat-ayat berikutnya di surat Al-Hujurat itu ada semacam juklak dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagaimana membangun al-ukhuwah al-imaniyah itu, persaudaraan keimanan, persaudaraan keislaman tadi itu ya. Silakan dibaca nanti atau sudah sering kita baca. Adalah yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum, dan seterusnya, wala tajassasu ya, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak menjelaskan di sini. Itu juklak juknis, itu sekaligus menjadi semacam kode etik ukhuwah Islamiyah yang harus kita bangun. Ya, sering kita dengar. Nanti di ayat lain ada lagi ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalau tidak salah ini ayat favorit di NU ya. Ali Imran 103. Nah, nanti Ali Imran 104 menjadi ayat favorit Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Sehingga sebenarnya ayat favorit dua organisasi Islam besar di Indonesia ini berdekatan itu ya. Itu makna simboliknya ya, kedua organisasi harus berdekatan pula ya. Nanti diawali itu lagi ajakan kepada ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya itu. Sampai Ali Imran 105, 106 muncul di Ali Imran 110 tentang khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an dalam sebuah pandangan yang utuh, komprehensif dari ayat ke ayat, itu sangat-sangat menjelaskan kepada kita. Nah, di ayat Ali Imran tadi itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Jangan bercerai-berai. Nanti ada ayat selanjutnya juga jangan bercerai-berai. Bertemu di hadis begitu banyak dalam hadis itu. Bagi kita hadis yang ya saya kira populer ya. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu di dalam berkasih sayang, di dalam membangun ya kasih sayang sesama mereka, itu ta'atuf, tarahum ya, tawad, al-mawaddah, kemudian ar-rahmah, itu adalah sama-sama ya bahasa Indonesianya kasih sayang. Apa kata Al-Qur'an, apa kata hadis itu ya, kal jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, sairul jasadi bisahri wal humma, istaka sairul jasadi bisahri wal humma. Seluruh badan akan menjadi sakit
merasa demam, merasa sakit, itu luar biasa ya perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sayang ya, ajaran-ajaran yang mulia ini belum dapat dijelmakan oleh umat Islam, kaum beriman ini secara sejati. Masalah besar umat Islam, baik pada tingkat global, pada tingkat nasional, pada tingkat lokal, adalah persoalan al-ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Secara global, coba kita saksikan di antara negara-negara Islam masih ada yang berseteru. Di Timur Tengah sana, sesama Muslim berbeda negara, saling berhadap-hadapan, ya, bahkan terlibat dalam konflik bersenjata. Terjadi proxy war, perang perwakilan, sebagian karena faktor dan pihak ketiga yang mengadu domba. Katakanlah antara Iran di satu sisi dan negara-negara Arab pada sisi lain, atau Saudi-led coalition, koalisi yang dipimpin oleh Saudi Arabia berhadapan dengan Iran. Terjadi ya, konflik berdarah di Yaman, di Suriah, ya belum usai sampai sekarang ini. Bahkan Saudi Arabia dan Qatar pernah memutuskan hubungan bilateral di antara mereka. Tank kedua belah pihak sudah saling berhadapan itu. Padahal sama-sama Arab. Di Mesir juga demikian. Di Afrika Utara terjadi konflik-konflik. Alhamdulillah ya. Dan kita bersyukur kehadirat Allah SWT di Indonesia ini ya relatif aman, sentosa, stabil. Oleh karena itu saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan ya, dan menuduh umat Islam tidak toleran. Ya. Saya katakan tidak akan ada stabilitas Indonesia seperti sekarang kalau umat Islam tidak toleran. Justru umat Islam adalah ya, kelompok yang memiliki toleransi tinggi. Coba lihat peran umat Islam dalam ya, perlawanan menghadapi penjajahan luar biasa. Kesultanan-kesultanan Islam dipimpin oleh para ulama dari Aceh hingga Tidore, ya, termasuk di tanah Jawa, luar biasa peran. Menjelang kemerdekaan juga luar biasa peran umat Islam. Di seputar kemerdekaan karena kenegarawanan tokoh-tokoh Islam, karena ada keberatan dengan Piagam Jakarta yang sudah disepakati oleh tim 9 yang dipimpin oleh Bung Karno. Ada keberatan tentang sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tokoh-tokoh Islam, ada Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Kahan Mudakir dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Wahid Hashim, dan tokoh-tokoh dari ormas-ormas lain. Kemudian dengan rela ya, menghapus 7 kata dan menggantikannya dengan Yang Maha Esa. Itu adalah kebesaran hati luar biasa. Maka saya sudah pesankan, Majelis Ulama Indonesia memesankan jangan ada yang mengganggu ya, toleransi, kerukunan yang sudah ada ini ya. Terutama jika menuduh hanya umat Islam, seolah-olah umat Islam tidak toleran gitu. Dan lain sebagainya. Justru mari kita sama-sama membangun kehidupan kebangsaan ini ya, secara bersama-sama dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun harus kita akui ya, konflik silang sengketa yang ada di antara kita ini, termasuk sesama ya umat Islam hanya karena perbedaan ormas ya, NU Muhammadiyah pada masa lampau ya, terlibat dalam konflik yang ya tidak ada manfaatnya hanya karena perbedaan berapa rakaat sholat taraweh antara 8 atau 20. Apakah membaca doa kunut pada waktu sholat subuh atau tidak. Terjadi konflik yang besar. Saya waktu itu masih kecil, tapi merasakan sendiri ya. Karena saya hidup ibaratnya di antara dua pengaruh. Bapak saya tokoh NU, sekretaris NU tingkat kabupaten, cabang. Sementara paman saya, adik ibu saya, yang tidak lain adalah adik ipar dari bapak saya, adalah ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Sementara tentu ya saya berada di tengah-tengah seperti itu ya.
Dan oleh karena itu saya merasakan betapa konfliknya. Ya, pada tahun 60-an, masih pada tahun 70-an. Tapi terakhir saya mencoba ya mengkaji mengapa itu terjadi dulu. Tiada lain karena ada faktor ketiga. Ada PKI yang sengaja mengadu domba umat Islam, terutama dalam persoalan politik, dan akhirnya berkembanglah. Namun alhamdulillah sekarang ya kita menyadari kesalahan masa lampau itu, terutama generasi baru, generasi penerus muncul dengan sebuah kesadaran tidak seyogianya umat Islam berkonflik seperti itu. Walaupun juga ada kemudian konflik-konflik lain. Datanglah kelompok yang mengaku lebih Islami daripada yang lain, kemudian menyalahkan, bahkan mengkafirkan, dan tidak sedikit dengan kekerasan. Nah, ini bentuk baru dari konflik yang ada di antara kita. Ya, antar agama harus kita akui ada masalah, ada konflik yang ya sudah terselesaikan, tapi ada juga yang belum terselesaikan. Saya dulu diajak oleh Menko Kesra Yusuf Kalla ya, untuk menjadi tim mediasi ya, konflik Poso dan konflik Ambon, konflik Maluku, khususnya di Ambon. Waktu itu saya sebagai sekretaris umum atau sekjen ya, Majelis Ulama Indonesia, Pak Yusuf Kalla mengambil prakarsa ya, untuk mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak di Malino, ya, Makassar. Pertama tentang konflik Poso, ya, yang berkonflik dihadirkan rangkul-rangkulan di situ. Apalagi banyak diantara baik tokoh Islam, tokoh Kristen pernah sebangku waktu sama-sama ya belajar di SMP di Kota Poso, sehingga berangkul-rangkulan. Ya, alhamdulillah selesai. Konflik Ambon juga demikian, walaupun agak alot ya, karena masing-masing punya garis keras gitu. Namun alhamdulillah waktu itu dapat kita rajut perdamaian itu ya. Ada juga konflik antar suku ya, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah relatif baik. Ya. Nah, ini yang harus kita rajut ke depan. Khususnya di kalangan umat Islam ya, perlu tampil ya, kalangan dari umat ini yang memiliki wawasan persaudaraan keislaman yang luas, wawasan kenegarawanan, ya, yang menyadari perbedaan organisasi itu hanyalah Allah, yang menyadari bahwa organisasi itu hanyalah Allah. Saya berpendapat salah kalau umat Islam menganggap organisasinya sebagai ghoya, sebagai tujuan. Ada yang menganggap organisasinya sebagai ghoya, seolah-olah hidup matiku untuk organisasiku. Tidak. Organisasi-organisasi yang kita miliki masukinya lah Allah. Hanyalah alat perjuangan, alat dakwah untuk izul Islam wal muslimin. Ada jalan Muhammadiyah, ada alat Muhammadiyah, ada alat NU, alat Al-Irsyad, alat Al-Wasliyah, persis hampir 100-an organisasi Islam ya, yang sama-sama berdakwah dengan metodenya masing-masing. Saya tahu persis karena pernah diberi amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada 5 tahun yang lalu, yang anggotanya adalah seluruh Ketua Umum Ormas-Ormas Islam dan juga ada tokoh perorangan. Kita berapat sekali sebulan, pada masa COVID bahkan sekali sepekan secara virtual. Alhamdulillah. Dan sempat kita membahas ya satu konsep namanya etika ukhuwah Islamiyah. Ayat-ayat tentang ukhuwah Islamiyah sudah sangat banyak, tapi perlu dirumuskan dalam bentuk kode etik, ethical code of conduct. Maka diberi judul etika ukhuwah Islamiyah. Itu ada 10 butir, sayang kurang tersosialisasi secara baik. Sebenarnya diharapkan masing-masing ormas mensosialisasikan di lingkungannya masing-masing. Ya, saya tidak ingat persis, tapi nomor satunya karena saya yang mengonsep itu, etika ukhuwah Islamiyah yang disepakati oleh seluruh ormas Islam, pimpinan ormas-ormas Islam. Umpamanya nomor 1 yang harus menjadi kode etik ukhuwah Islamiyah kita, seorang muslim, tentu muslimah juga, memandang saudara muslim lain sebagai saudara seiman. Ini kita harus meyakini dulu nih. Ketika ada saudara kita yang kita tahu muslim, muncul perasaan dia
adalah saudara seiman saya. Maka etika itu berbunyi lebih lanjut, maka dia memandangnya dan memperlakukannya ya, dengan penuh kasih sayang, ya, cinta kasih, ya, dan lain sebagainya, bukan dengan rasa benci, apalagi hasad dan dengki. Gitu. Kira-kira itu bunyinya ya, itu mungkin tidak pas bahasanya. Jadi kalau ada sesama muslim kita ya, apalagi bertemu di masjid, bertemu di musola, ya dia bukan Muhammadiyah, kita tahu dia bukan Muhammadiyah. Muncul rasa dalam diri kita, dia adalah saudara seimanku. Kita bertemu kebetulan ya, mungkin di Jawa Timur ya, banyak pondok pesantren bertemu, wah dia NU. Kita langsung, dia adalah saudara seimanku. Bukan dengan rasa curiga, benci, oh dia dari organisasi lain, oh dia itu radikal, oh dia itu liberal. Nah kalau ini sudah muncul, inilah yang mengganggu ukhuwah Islamiyah. Bisakah dibalik? Pesan dari etika ukhuwah Islamiyah itu, kita memandang, menyambut, dia adalah saudara seimanku. Yang mungkin atau boleh jadi ada perbedaan pemahaman keagamaan. Ya, kita duduk bersama untuk mendiskusikannya. Kalau tidak bisa ketemu, berbeda pendapat karena berbeda dalil, berbeda hadis, ya. Ya seperti bagaimana mengawali Ramadan dan Syawal, ya. Itu tidak akan ketemu karena berbeda hadis. Yang satu memakai hadis sama ujungnya, subuh li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Jika tertutup awan mendung tidak dapat dilihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari istiqmal. Ada hadisnya. Sementara ya termasuk Muhammadiyah berpegang pada hadis lain, fa in gumma alaikum, ujung awalnya sama, belakangnya berbeda. Jika tidak dapat terlihat, faqdurulah, perhitungkanlah. Sama-sama ru'yat. Yang satu ru'yat bil aini, harus lihat dengan mata kepala. Yang satu ru'yat bil akli, dengan mata pikiran, dengan menghitung, hisab. Sama-sama. Nggak akan ketemu itu. Maka biarkanlah. Menurut keyakinan masing-masing, jangan kemudian jadi masalah. Ini selalu kalau ada kira-kira gelagat perbedaan. Karena menurut perhitungan, nanti pada ijtima agak setelah siang, ya, ijtima matahari, bulan, dan bumi pada garis lurus ekliptik, dan sehingga nanti pada waktu matahari terbenam, bulan sempat bertengger 1 derajat, apalagi setengah derajat, itu pasti jadi masalah, ribut, termasuk televisi-televisi kita, ya, semacam mempertentangkan itu. Sudahlah, mulai beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan mengakhiri Ramadan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Walaupun ada perbedaan di antara kita, maka menurut Al-Quran, ya, bukan menurut Al-Quran, dalam Islam itu bal nahnu ikhwan. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, ya, lakum ra'yukum wali ra'yi, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Sama dengan non-muslim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara secara kebangsaan. Nah ini yang saya kira al-ukhuwah al-Islamiyah. Maka lebih lanjut lagi, manifestasinya itu mengakui keragaman dan kemajemukan. Ini syarat pertama, bahwa kita sama-sama muslim, tapi kita berada di berbagai organisasi. Baru yang kedua, kita siap untuk hidup berdampingan secara damai dengan sesama muslim walaupun berbeda organisasi. Baru yang ketiga, kita saling menghargai, ta'aruf, saling memahami dan saling menghargai, mutual understanding dan mutual respect. Inilah tarohum. Dasarnya kemudian berkembang jadi ta'aruf. Seperti kata Al-Quran itu. Idealnya lagi di atas ta'aruf, setelah ta'aruf itu, kita jalin ta'awun, kerjasama. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi sudah 3 tingkatan itu, tarahum, ta'aruf,
baru ta'awun, kerjasama. Idealnya lagi, ya, tertinggi lagi adalah takaful atau tadamun, saling melindungi. Kalau ada ya kelompok Islam yang ya dihina, diserang, maka yang lain membantu, membela, ya. Atau sesama kita sebagai bangsa Indonesia, ini tadamun. Saya kira adalah ajaran Islam yang paling tinggi sekali itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tidak akan panjang lagi. Saya ingin akhiri dan saya tambahkan sedikit. Maka ya sebenarnya bukan momentum Idul Fitri ini saja. Jika kita dituntut untuk kembali ke fitrah kemanusiaan, ya, sebenarnya kembali ke fitrah kemanusiaan, kembali kepada kemanusiaan kita yang sejati, yaitu sama-sama sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, roh kita, arwah yang kita berasal ini pernah bersatu dulu di alam arwah dan sama-sama ya menyatakan ikrar dan bersyahadat untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan gitu. Dan oleh karena itu persaudaraan keislaman inilah yang perlu kita rajut terus-menerus, dan ini sangat mengandaikan, meniscayakan adanya figur-figur muslim, ya mungkin istilah yang mungkin pernah didengar, berada di atas dan untuk semua, fauqul jami walil jami. Kebetulan ini adalah etos dari pesantren di mana saya pernah nyantri dulu ya. Alumninya itu harus berada di atas dan untuk semua golongan. Maka alhamdulillah waktu saya memimpin Muhammadiyah, mulai memimpin Muhammadiyah 2005, waktu itu Kiai Haji Hashim Muzadi, Allahu yarham, memimpin NU untuk periode kedua. Kami rajut hubungan antara NU dan Muhammadiyah. Ya, Pak Hashim Muzadi sering berkunjung ke kantor saya. Saya juga sesekali datang ke kantor beliau di luar PP Muhammadiyah, luar PBNU ya. Kemudian kita bersepakat untuk dua organisasi ini supaya lebih dekat lagi. Maka kita sepakati menjelang 1 Muharram saling berkunjung. Dan kita diskusi, lahirkan tausiah keumatan bersama. Yang pertama kali saya ajak ya tokoh-tokoh Muhammadiyah, ortom-ortom Muhammadiyah ke PBNU. Kita berdiskusi dengan penuh kekeluargaan. Kita keluarkan tausiah bersama. Tahun berikutnya Pak Kiai Hashim Muzadi membawa ya, jumlah yang sama bahkan lebih besar tokoh-tokoh NU ke PP Muhammadiyah. Kita berdiskusi lagi, terus menerus. Ini sempat terjadi ya berapa ya, 5-6 tahun lebih gitu. Selama kami berdua diberi amanat untuk memimpin dua organisasi besar ini ya. Sayang sekarang tidak berlanjut itu ya. Saya pernah bertemu dengan Kiai Agil Siraj, ya, sahabat baik saya. Ya. Sering kami bertemu terakhir ya. Supaya dihidupkan lagi antara PBNU dan PP Muhammadiyah. Tas siapa sajalah yang memulai. Tapi kalau nggak bisa di tingkat pusat, belum ada ya pertemuan seperti itu, mungkin tingkat wilayah. Saya tahu kawan-kawan PWM Jawa Timur ya punya hubungan baik dengan pimpinan wilayah NU juga, atau di tingkat daerah. Ya saya yakin ya PDM Tuban juga menjalin hubungan dengan di Kabupaten PCNU ya, dan begitu seterusnya, termasuk ya kaum perempuan Aisyah dengan Muslimat NU dan lain-lain sebagainya gitu. Tidak hanya dengan NU, juga dengan ormas-ormas lain. Ini modal bagi bangsa Indonesia, karena saya berkeyakinan kalau umat Islam bersatu, ya, bahkan mengutip Cak Nur Nurholis Majid, kalau NU dan Muhammadiyah saja bersatu, beliau ya bukan sesumbar mengatakan 1/2 masalah bangsa teratasi gitu. Patut untuk kita renungkan. Mungkin bisa kita ulang, kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, 1/2 bahkan lebih masalah umat terselesaikan, dan 1/2 bahkan lebih masalah bangsa terselesaikan. Ini mudah dikatakan, tapi tidak cukup susah untuk diamalkan, ya. Terutama kalau menyangkut politik. Kalau ada faktor politik, sering umat ini terpecah belah. Terakhir, Bapak Ibu, ya, saya sering katakan dalam ceramah-ceramah ya terakhir ini, di Jakarta, di Betawi itu ada sholawat ya, di masjid-masjid Betawi
khususnya pada waktu subuh setelah adzan sebelum iqamah itu dilantunkan selawat dengan suara sangat indah sekali ya. Saya tidak bisa lantunkan dengan indah. Bunyinya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini karena tokoh NU mungkin yang menciptakannya pakai sayyidina ya. Sama saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kelanjutannya itu penting. Wa ashghiliz zalimina bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya, setelah bersolawat ditambah dengan doa. Ya, Allahumma ashghiliz zalimina bizalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim itu untuk berantem sesama mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari cengkraman mereka dengan selamat. Saya pernah minta seseorang menyelidiki ini dari mana asal muasal salawat ini. Diketahui berasal dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, seorang ulama Betawi terkenal, tokoh masyumi juga, pernah menjadi ketua MUI DKI Jakarta, ayahanda dari Profesor Tuti Alawiyah, atau sekarang masih ada hidup Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Jadi mungkin nuansa waktu itu ya, umat Islam mendapat ujian, mendapat tantangan, ya, mungkin pada era 50-an, luar biasa ya, tantangan politik, ya luar biasa ya, suasana politik, mungkin ada kediktatoran waktu itu, banyak tokoh-tokoh Islam yang dipenjara, Buya Hamka dan beberapa tokoh yang lain, ya akhir sampai bubarnya Masyumi. Doanya itu, sibukkanlah orang-orang zolim itu untuk berantem sesama mereka, dan keluarkanlah kami dari cengkraman mereka dengan selamat. Saya kalau dengar selawat itu sekarang agak miris ya. Agak miris sekali. Karena yang ada di bawah di lapangan itu justru umat Islam yang berantem sesama muslim. Jangan-jangan orang lain berdoa ya, walaupun nggak ada selawat orang lain. Kira-kira kalau berdoa mereka, wa ashghilil muslimina bil muslimin, sibukkanlah orang-orang Islam itu untuk berantem sesama mereka. Ini yang terjadi. Kita mudah diadu domba. Hanya persoalan kecil terjadi apa? Silang sengketa, bahkan konflik sesama umat Islam. Ini harus diakhiri. Saya bersyukur Bapak Kabakes Bank, tadi saya mendengar Tuban indeks kerukunan ya, melampaui nasional ya, mencapai 88 atau lebih tadi, berapa skornya itu, ini luar biasa ya, subhanallah, kita patut syukuri ya. Maka kondisi ini perlu dipertahankan. Dan kalau dari daerah-daerah bisa mengembangkan kerukunan seperti ini antar agama, intra-agama. Sekarang ini yang paling repot itu intra-agama. Maka dialog antar agama, interfaith dialog, kebetulan saya sering terlibat dalam hal ini, lumayanlah agak mudah ya. Tetapi intrafaith ya, dialog sesama umat Islam ini yang susah ya. Ada kawan-kawan ya, yang mengambil cara lain ya, yang disebut kelompok ekstremis dan lain sebagainya, bahkan ada yang menggunakan kekerasan ya. Ya, ini ada pusat keprihatinan kita. Jadi model Tuban ini bisa dikembangkan, dan kebetulan saya sekali ya, baru sekali ini beberapa waktu lalu ya, setelah pada bulan Ramadan kalau tidak salah, saya dari Pati, setelah menjenguk cucu di sana, kebetulan putra kami dari almarhumah ya, kawin menikah dengan gadis wanita dari Pati ya, sama-sama di Jakarta, tapi ketika ibunya menantu mau melahirkan ya, ibunya minta pulang ke Pati, lahirlah di Pati, maka kami harus ke sana pada waktu akikah. Sementara saya harus ke Surabaya. Waktu itu saya lupa ada acara di PWM ya, bukan yang terakhir, yang sebelumnya masih Ramadan itu. Dan sopir saya memilih daripada dari Pati kembali ke Semarang baru masuk tol ke Surabaya, itu lama katanya. Kenapa nggak lewat Pantura? Dan begitu lewat Pantura dari Pati, Rembang, apalagi Lasem sampai ke Tuban, itu luar biasa indahnya ya.
Dan begitu masuk Tuban, saya ada catatan Pak Kesbang, Pak Didik ya. Ya, ada catatan, wah ini negeri indah ini, daerah indah maksud saya. Dan daerah kaya raya ya, saya lihat ada industri-industri, ada pabrik, dan betulan juga ada pelabuhan ya. Yang kalau dikembangkan ke depan, saya kira bisa menjadi ya alternatif terhadap Tanjung Perak ya. Sudah ada juga mungkin Gresik, apalagi sampai ke Tuban. Dan saya ketahui dalam sejarah adalah daerah yang pernah disinggah oleh banyak kapal-kapal asing waktu itu, termasuk Cheng Ho ya, yang membawa misi perdamaian nih, dan seterusnya. Saya kira daerah itu, daerah ini maksud saya, dan saya sempat lihat juga rumah sakit Muhammadiyah atau apa ya dari perjalanan itu di pinggir. Sebenarnya mau mampir itu. Dan saya teringat, saya pikir undangan PDM sekarang ini secara offline. Pak Yakin, Pak Nur Yakin, saya salah baca, ternyata online. Padahal saya siap untuk datang secara offline, untuk datang bertemu. Tapi ya kondisi COVID ya, kita perlu jaga protokol kesehatan. Dan mari ya tadi disampaikan oleh Bapak Kesbang, oleh Pak Bianto, ya. Dalam suasana seperti ini kita tetap melakukan ikhtiar insani, menegakkan protokol kesehatan. Ini adalah ajaran agama. Salah satu dari 5 maqasidus syariah, tujuan syariat Islam itu adalah hifzun nafs, menjaga diri, jangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, termasuk membahayakan orang lain. La dororo wala diror, hadis dan menjadi kaidah usulnya. Maka kita tegakkan itu. Inilah prasyarat ya, untuk memotong mata rantai persebaran COVID-19 yang masih mengancam dan mengintai kita. Dan mudah-mudahan ya senantiasa ya, dengan physical distancing, kata Pak Prof. Bianto tadi itu juga jangan lupakan spiritual closing, mendekatkan diri secara rohani kepada Sang Pencipta ya, dengan taqarrub ilallah, dengan doa, maka insya Allah bangsa ini akan terbebaskan dari ya, wabah COVID-19 ya. Kita optimis ya, sebagaimana pesan Al-Quran, jika ada musibah, idza asabatkum musibah qalu, jika ditimpa musibah kaum beriman itu qalu, berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah ciptaan Allah, berasal dari Allah, akan kembali ke hadiratnya. Maka yang sebelum saya tutup ini, tetap menjaga protokol kesehatan, ikhtiar insani, physical distancing, pakai masker, cuci tangan dan seterusnya. Tapi jangan lupa kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semoga kita semua bangsa ini terbebaskan dari mara bahaya dan mara petaka. Inilah yang ingin dan dapat saya sampaikan, Bapak Kesbang. Harap sampaikan salam takzim saya juga kepada Bapak Bupati, Pak Ibu Bupati ya. Bapak ya. Nggak salah pernah dipimpin seorang ibu juga ya. Oh iya. Ya, pada Bapak Bupati ya, dan segenap ulama zu'ama di Tuban. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa bersilaturahim secara langsung. Demikianlah, nasrun minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Din. Jadi gini Prof, ini saya kayak masih ada waktu. Ini ada beberapa pemirsa kita kayaknya masih pengen kangen-kangenan dengan Prof. Din ini. Mau mengajukan beberapa pertanyaan bisa. Senang hati. Oke, jadi kayaknya dari jamaah Muhammadiyah yang ada di Tuban ini masih kangen sekali dengan Prof. Din. Mengingat kayaknya sudah puluhan tahun, untuk terakhir ke sini kayaknya peresmian gedung dakwah kita ini. Ya, waktu itu yang bupatinya seorang ibu. Iya, Bu Heni. Peresmian gedung dakwah. Ditambah lagi kemarin katanya dari beberapa pemirsa
ketika silaturahim dengan BWN kemarin dari Tuban belum dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Jadi saya persilakan pada pemirsa yang pengen mengajukan pertanyaan pada Prof. ini, kalau apa yang disampaikan tadi terkait dengan ukhuwah sangat menarik sekali untuk kemudian kita perbincangan, kita kembangkan, apalagi Prof. ini tidak hanya nasional saja, bahkan juga di global internasional juga. Saya persilakan, mungkin bisa raise hand, bisa angkat tangan. Oh ya, ini siap ini Prof. Ini ada saudara kita ini, asli dari timur ini, yang sekarang ini juga ikut berjuang di Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Silakan. Monggo, Ketiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Din, kita sama-sama dari Nusa Tenggara, tapi saya timur, Pak Din Nusa Tenggara Barat. Oh begitu. Tadi menyinggung masalah ukhuwah itu ya, bahwa mengutip hadis tadi bahwa kita ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah tadi seperti satu jasad. Nah, lalu kaitannya dengan perkembangan dunia Islam saat ini yang terjadi di Palestina, kita di Indonesia pun jadi terpecah ya dalam pemahaman atau dalam sikap terhadap Palestina, karena munculnya para tokoh yang memberi statement yang itu membuat kita juga bingung. Ya, Muhammadiyah juga kena itu karena dibilang kumpulin dana buat apa, buat jauh-jauh di Palestina, di Indonesia juga masih banyak yang membutuhkan. Dan kesannya ketika bicara Palestina itu kalau secara histori yang diangkat adalah tahun 135 Masehi itu ditandai dengan diubahnya Yudea jadi menjadi Syria Palestina. Padahal kalau kita mundur lebih ke belakang kan mestinya dari zamannya Nabi Ibrahim sebelum Masehi. Nah, yang saya tanyakan adalah sebenarnya persoalan Palestina itu apakah itu hanya persoalan agama atau persoalan perebutan tanah atau ada persoalan yang lain, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya moderator. Oke. Tadi saya lupa jelaskan hal penting ya sebelum ke soal Palestina. Dasar dari al-ukhuwah, baik al-imaniyah, al-insaniyah, al-watoniyah, adalah konsep al-ukhuwah itu adalah konsep al-akha, al-akha, bahwa kita bersaudara. Nah, konsep saudara itu berarti karena lahir dari kandungan yang sama. Berarti kata saudara secara biologis. Mungkin bukan dari ibu yang sama, ibu langsung sekarang, tapi ibu, yaitu ibu kemanusiaan, ibu manusia pada awalnya Siti Hawa. Nah, kita lahir dari rahim yang sama, maka kita bersaudara. Walaupun ya kita naikkan ke atas sekali, yaitu ibunda Siti Hawa, menjadi nenek moyang umat manusia. Nah, dasarnya itu adalah kasih sayang, karena lahir dari rahim, wadah kasih sayang, maka disebut rahim. Ya. Dan rahim itu adalah rahmat Allah hanya kepada kaum perempuan. Disitulah ya seorang anak manusia, calon manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nanti lahir ke bumi gitu. Jadi ada hubungan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka istilah yang tepat silaturahim ya. Ar-Rahim, hadisnya fal yasil rahimahu, adalah menjalin, merajut kasih sayang, bukan silaturahmi ya, dalam sering kita ucapkan bahasa Indonesia, karena ar-rahmu beda dengan ar-rahimu, silaturahim. Ar-rahmu silaturahmi. Ar-rahmu dalam kamus bahasa Arab itu artinya negatif ya. Maradul batan, penyakit perut.
Ya. Kalau jadi silaturahmi menjadi menghubungkan penyakit-penyakit perut gitu. Tapi ya kita pakai silaturahmi nggak apa-apa dengan pengertian silaturahim. Istilah yang tepatnya itu. Nah, masalah Palestina, Israel yang berkepanjangan dan tidak ada tanda-tanda selesai. Per hari ini Israel menolak adanya tim pencari fakta PBB ya, tentang pelanggaran HAM di Gaza itu. Maka saya kira tidak akan bisa masuk itu. Ya, karena berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB itu diabaikan oleh Israel selama ini. Apalagi kalau ada sekedar tim itu tentu tidak bisa masuk. Mereka yang menjaga ya. Bahkan kalau mau datang ke Palestina, Al-Masjidil Aqsa kan harus lewat itu yang disebut dengan Jordan River itu ya. Saya pernah sekali ke situ ya, diundang oleh Presiden Mahmud Abbas 2011 ya, menghadiri the second Muslim Christian Conference Al-Mu'tamar Al-Islami Al-Masihi Athani. Dan saya tanya kenapa disebut yang kedua, kapan yang pertama? Katanya yang pertama pada era Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, baru ada konferensi lagi ya di Bethlehem. Undangan Presiden Palestina, kedutaan Palestina di Jordan sudah mengatur semua, ya. Tapi mau masuk ke daerah Palestina, Yerusalem itu harus pakai visa Israel. Harus masuk visa Israel. Saya cerita dikit ini ya, tidak ada gambaran itu. Lewat hubungan saya dengan tokoh-tokoh Yahudi ya, termasuk juga ada yang saya kenal ya di Kementerian Luar Negeri Israel sana, itu jamin no problem with your visa gitu. Begitu saya tiba di Jordan, langsung ke kedutaan, Pak Dubes Zainul Bahar Nur waktu membantu, dari pagi buka kedutaan Israel sampai malam itu visa saya nggak dikeluarkan. Saya hubungi kawan-kawan tadi, Yahudi tadi itu, nggak ada yang membuka HP-nya itu. Pak Dubes, saya pulang ke Jakarta lagi, tidak jadi berangkat. Sampaikan kepada lewat kedutaan Palestina, saya nggak bisa masuk Israel. Baru kira-kira jam 9 malam, pihak dari Israel yang saya kenal itu, silakan besok pagi staf dari Indonesian Embassy untuk datang mengambil visa di kedutaan Israel di Amman. Saya bilang kalau besok itu percuma, saya kembali ke Jakarta karena konferensinya dibuka besok pagi. Lantas dia bilang, oh kalau gitu tunggu, kita buka kedutaan kita untuk memberi visa Anda. Wah, luar biasa juga. Saya diskusi sama Pak Dubes, oke Pak Din, kita ikuti, ambillah visa ya. Sudah malam itu. Nah problemnya menyeberang perbatasan Jordan River itu ditutup jam 10 malam. Jadi percuma aja ada visa nggak bisa ke sana. Saya telepon tadi kawan tadi lagi. Ya. Dia bilang we open the gate for you. Kita buka pintu untukmu kata. Ini pejabat tinggi Israel nih. Ini sengaja menguji saya, sengaja apa? Dan saya dianggap tegas, berpegang pada prinsip. Gitu. Dan tibalah nyeberang itu jam 12 malam. Tahu-tahu mobil dari kantor Presiden Abbas itu nggak ada yang menjemput. Padahal Dubes Palestina di Amman bilang nanti dijemput sana. Begitu saya keluar dijaga oleh tentara-tentara Israel itu. That's your car kata. It's taxi. That's your car kata. Rupanya saya harus suruh naik taksi. Waduh, saya hati-hati sekali itu. Agak khawatir juga ya jam 12 malam. Nanti taksi ternyata Yahudi, saya diapa-apakan dalamnya. Begitu naik taksi yang nggak ada jalan lain, sudah tengah malam. Taksi, saya lihat, alhamdulillah pemuda Palestina saya pakai bahasa Arab. Tahu-tahu mau begitu masuk checkpoint nggak boleh taksinya. Karena sedang ada tukar menukar penjagaan itu. Jadi luar biasa sulitnya, termasuk untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa nggak boleh. Gitu. Oleh karena itu saya kira delegasi dari PBB akan terhalangi. Nah masalah ini saya coba dalami ya. Saya memimpin sebuah gerakan
Persaudaraan Solidaritas Palestina, ya, Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina sejak 2007 hingga sekarang, dan baru saja diminta masuk ke Supreme Council, apalah namanya, ya, Dewan Tertinggi untuk Pembelaan Al-Aqsa, ya, yang berpusat di Yerusalem, dan saya menyatakan kesediaan gitu. Ini masalah ini memang ada benarnya, bukanlah masalah agama dalam arti konflik antara Yahudi dan Muslim, ya. Karena tidak semua Yahudi, umat Yahudi mendukung negara Israel. Pada konferensi yang saya hadiri, hanya 100 meter dari tempat kelahiran Isa Al-Masih, ya, di sebuah hotel, itu ternyata, ya, mohon maaf ini kok saya nggak pakai nggak pakai video. Saya hubungkan karena baterainya terbatas. Mohon maaf, saya sedang hubungkan dengan, saya cat dulu baterai saya, ya. Nih, pas ngomong Israel, baterainya habis ini. Ya, di konferensi itu hadir sekitar 100 orang, tokoh-tokoh Yahudi, ya, yang pakai topi yang berjenggot tua-tua. Itu namanya Orthodox Jews, Yahudi Ortodoks, atau dalam bahasa Arab Al-Yahud Al-Qadimi. Mereka itu bersuara, bahkan pemimpinnya pidato sangat lantang mengecam Israel. Dan ada lagi faksi-faksi Yahudi yang juga tidak menyetujui negara Israel yang dikendalikan, dipimpin oleh faksi Zionis. Zionisme ini salah satu faksi Yahudi yang berdiaspora di Eropa dulu, yang meyakini bahwa kawasan Palestina itu adalah the promised land, adalah tanah yang dijanjikan. Maka mitos inilah yang membuat mereka kembali, ya, dan ingin menguasai Palestina, ya. Yang awalnya, ya, diberi disambut, dilayani dengan baik, ya. Tapi kemudian sedikit demi sedikit, ya, dan mereka banyak yang kembali ke Israel dan jadi negara 48 bagi sebuah negara, gitu. Jadi bukan hubungan karena Yahudi, ya, walaupun, ya, ada istilah pejoratif terhadap Yahudi, ya, tapi lebih berdimensi ada juga politik, ya, ada ras, ada dimensi keagamaan, ya. Saya tidak mengabaikan dimensi keagamaan karena ada tempat suci orang Islam, yaitu Al-Masjidil Aqsa. Sama halnya juga dengan kaum Kristiani, kaum Nasrani yang merasa di sekitar situ, ya, seperti tadi tempat kelahiran Yesus Kristus menurut mereka, ya. Oleh karena itu harus dijaga, ya. Sehingga isu melawan Israel ini juga hampir semua kelompok organisasi Kristen juga melakukan. Bahkan Vatikan paling keras bersuara kemarin, mendahului Oki, ya, atau mungkin sampai sekarang Oki belum, ya. Ketika Israel menyerang kembali Gaza, Paus Fransiskus mengeluarkan pernyataan yang mengecam, gitu. Sehingga juga sharing, ya. Maka organisasi yang saya dirikan dan pimpin di Indonesia ini, Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina, didukung oleh kawan-kawan Nasrani, kawan-kawan Kristiani, bahkan juga oleh Buddha, Hindu, dan Konghucu, gitu. Nah, ada dimensi keagamaan, ada tempat suci tadi itu, dan bagi umat Islam ini adalah kiblat pertama. Ada juga dimensi ini semacam konflik di antara anak cucu Ibrahim alaihissalam, ya, kan ini pangkalnya sama kan, Yahudi, Nasrani, Islam, ya. Millatu Ibrahim, gitu, ya. Jadi anak cucunya. Yang Islam ini kan lewat jalur Siti Hajar, ya. Kemudian lahirlah Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang Yahudi juga Nasrani dari jalur Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim yang lain atau yang pertama, gitu. Lahirlah Israel itu.
Sehingga ada yang berseloroh, ini kan perkalian antar anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam dari dua nenek yang berbeda. Ada benarnya juga itu. Tapi kemudian ada masalah kemanusiaan, ya, ada masalah politik karena ada masalah pendudukan kawasan orang lain secara tidak legal. Ya. Setelah perang dia kuasailah, ya. Ya, bahkan dulu Sinai dan dataran tinggi Golan milik Suriah, Sinai milik Mesir, dan bagian lain sehingga tersisa hanya tepi barat, ya, di mana ada Masjid Jerusalem, Al-Masjidil Aqsa, dan ada strip Gaza Strip yang sangat kecil gitu, yang sudah terblokir gitu. Jadi ada masalah politik, pelanggaran hukum internasional, ya, ada masalah penjajahan, ya, pendudukan, dan ada masalah kemanusiaan, penindasan, pembunuhan kaum perempuan, anak-anak, seperti yang kita saksikan terakhir. Gitu. Nah, bagaimana sikap kita umat Islam? Jelas, ya, karena alasan kemanusiaan, dan kedua alasan keagamaan juga, yaitu ya, ada pengerusakan, ada pengepungan, ada kekerasan, bahkan pembunuhan terhadap jamaah yang bersolat di Al-Masjidil Aqsa. Ini pintu masuk kita. Ditambah ya, kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Ya, kita menganggap pendudukan Israel ya, atas tanah rakyat Palestina dan negara Arab yang lain adalah bentuk penjajahan. Maka sebenarnya kita tidak ada kompromi. Jadi kalau ada tokoh jenderal, punawirawan yang mengatakan itu bukan urusan kita, nah, itu nggak mengerti sejarah, ahistoris, asosiologis, anti konstitusi Indonesia, dan yang kedua kemarin waktu saya sebut istilah itu ada yang menambahkan amoral katanya. Tapi sebenarnya jangan dihabiskan waktu untuk menanggapi seperti itu. Dia itu hanya ingin aja ya, melempar isu dan lain sebagainya itu. Kalau kita tanggapi seperti itu ya habis waktu. Bolehlah 1-2 orang selesai menanggapi ya. Bahwa itu ahistoris, ya, asosiologis, ya, anti konstitusi Indonesia nggak mungkin. Dan yang kedua ya anti kemanusiaan, dan yang tidak atau banyak orang tidak tahu, Palestina itu termasuk negara atau bangsa yang pertama kali ya mengakui kemerdekaan Indonesia, termasuk juga Mesir gitu. Ini harus kita ungkapkan biar rakyat Indonesia ini tahu, biar orang-orang seperti itu paham, jangan gagal paham gitu. Yang pertama kali dan sekarang terbukti tidak hanya mengakui, bahkan memberikan bantuan material. Ini luar biasa gitu. Maka Bung Karno itu paling ya fanatik dan berkomitmen untuk mendukung Palestina. Begitu Yasir Arafat datang dulu ya, itu dekat sekali dengan Bung Karno. Dan saya tahu Ibu Megawati juga sangat bersimpati ya pada Palestina, dan sehingga masuk ya di dalam sikap dasar ya, Indonesia terhadap Israel gitu. Nah sayang ya ini harus dijelmakan secara sejati. Jangan ini hubungan dagang kita dengan Israel ini ada ini. Dan banyak produk-produk ya yang dikonsumsi oleh umat Islam itu sebenarnya menyumbang untuk Israel. Yang beredar itu ada benarnya, walaupun ada juga 1, 2, 3 merek yang tidak gitu ya. Ya itu ada benarnya. Nah sayang dunia Islam, umat Islam sedunia, entah sadar atau tidak sadar, kita memakan, kita meminum minuman dan memakai produk yang sebenarnya ya dibuat oleh pengusaha-pengusaha Yahudi internasional, dan ada bagian tertentu mereka sumbangkan untuk Israel. Saya sebenarnya punya hubungan baik dengan organisasi Yahudi, tapi saya tegas ya sesuai dengan OKI, sikap pemerintah Indonesia, two-state solution, solusi 2 negara, Israel, Palestina, negara Israel berdampingan secara damai, based on peace and justice, berdasarkan ya perdamaian dan keadilan. Nah, sayang ya, Israel ya, tidak bisa memenuhi syaratnya. Syaratnya 1, dari two-state solution, Yerusalem tidak bisa dijadikan ibu kota secara sepihak.
Israel melanggar. Yang kedua, ya, menghentikan mundur dari wilayah yang didudukinya sejak perang 67-73. Yang ketiga, jangan ada pembangunan pemukiman di tepi barat, itu daerah Palestina. Ketiga-tiganya ini tidak dipenuhi oleh Israel gitu. Tapi perang terakhir itu, ya, saya baca beberapa berita dalam dan luar negeri, sebenarnya Hamas menang gitu. Dan tidak diprediksi oleh Israel, ternyata rudal Hamas itu ya sangat banyak, dapat mengecokkan ya, Iron Drone dari Israel dan juga menyentuh ibu kota dan kota-kota lain dari Israel gitu. Sehingga mereka sebenarnya Israel yang meminta gencatan senjata gitu. Tapi itu bagian dari taktik saja gitu. Nah, kita lihatlah perkembangan, maka sebagai muslim, sebagai bangsa Indonesia, saya kira sikap dasar kita ya, membela ya rakyat Palestina untuk kemerdekaannya sebagai bentuk dari ya pengenyahan ya, segala bentuk penjajahan di muka bumi dan alasan-alasan kemanusiaan ya, karena ada pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa, warga negara tak berdosa, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Dan ketiga, ada alasan keagamaan karena ada hubungan dengan tempat suci orang Islam, Al-Masjidil Aqsa gitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan lagi karena kita terbatas sampai di jam 10, dan saya kira apa yang ditanyakan oleh Ustadz Iman tadi sudah mewakili, karena tadi kayaknya Prof kelupaan ini menjelaskan tentang kondisi bagaimana kemudian di Palestina. Mudah-mudahan nanti Prof kita dipertemukan di offline ya, jadi kita sudah Insya Allah ya. ya. Namun izinkan saya menyampaikan apresiasi, rasa syukur dan bangga kepada Muhammadiyah Tuban ya, yang saya ketahui ya, semakin berjaya dalam dakwahnya, termasuk juga munculnya amal usaha. Dan lebih khusus lagi, saya sangat-sangat mendukung ya, berdirinya sekolah tinggi ilmu apa tadi? Ekonomi ya. Ya, bahkan saya sebenarnya bermimpi dan ingin mengusulkan ya di PDM Tuban segera berdiri Universitas Muhammadiyah Tuban. Karena daerah PDM sekitarnya yang lebih kecil dari Tuban sudah bisa mendirikan universitas. Gresik, ya, bahkan Sidoarjo, universitasnya maju-maju semua. Maka mulailah dengan sekolah tinggi ilmu ekonomi atau sekolah tinggi lain, tidak terlalu lama merger jadi Universitas Muhammadiyah Tuban. Kalau saya masih ada umur, saya ingin ikut menjadi saksi peletakan batu pertama dari Universitas Muhammadiyah Tuban itu. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.